Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Mina Aulia dengan nomor standbook 105721110120 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang return on asset, sales growth, asset growth, cash flow, dan likuiditas. Tujuan dari pembuatan video ini adalah guna untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah analisa laporan keuangan yang diberikan oleh Bapak Muhammad Nur Abdi, SENM. Baik, langsung saja variabel pertama yang akan saya jelaskan adalah ROA atau Return on Asset. Return on Asset profitabilitas atau disebut dengan rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Menurut Rianto, rentabilitas perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Profitabilitas diukur dengan ROA yang mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan atau laba secara keseluruhan. Di mana menurut Santoso, return on asset adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank menghasilkan keuntungan secara relatif dibandingkan dengan total asetnya, atau ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset perusahaan. Adapun kelebihan menggunakan analisis return on asset yaitu return on asset memang berguna untuk melakukan perbandingan rasio industri. Dengan demikian, maka bisa mengetahui posisi perusahaan dalam sebuah industri dan penting untuk perencanaan secara strategis. Yang kedua, apabila perusahaan sudah melaksanakan kegiatan akuntansi yang tepat, maka return on asset akan mengukur efisiensi dalam pemakaian modal secara keseluruhan. Adapun rumus perhitungan return on asset yaitu laba bersih dibagi dengan total aset lalu diubah menjadi persen dengan cara dikalikan 100. Laba bersih dalam hal ini merupakan laba setelah membayar pajak atau earning after tax. Biasanya dapat pada laporan keuangan biasa disebut dengan profit for the period atau laba tahun berjalan. Total aset atau aktiva merupakan harta secara menyeluruh yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Jumlah aset pada laporan keuangan bisa dijumpai di bagian neraca keuangan. Untuk lebih memahami perhitungan dari return on asset, langsung saja kita masuk pada contoh perhitungannya. Pada contoh ini saya mengambil laporan keuangan pada PT Aneka Tambang pada tahun 2019. Bisa kita lihat pada laporan keuangan pada tahun 2019 di mana laba bersih atau laba tahun berjalannya sebesar 193.852.031.000 dibagi dengan total asetnya sebesar 30.194.907.730 dan hasilnya adalah 0,006420 sekian. Lalu dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan hasil persennya. Jadi hasilnya adalah 0,642 atau dibulatkan menjadi 0,64%. Maka diperoleh ROA PT Aneka Tambang Tbk selama tahun 2019 adalah 0,64%. Jadi itulah tadi cara untuk mencari return on asset pada laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, variabel kedua yaitu ada sales growth. Menurut Kusuma, pertumbuhan penjualan atau growth of sales adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi akan membutuhkan lebih banyak investasi pada berbagai elemen aset, baik aset tetap maupun aset lancar. Pihak manajemen perlu mempertimbangkan sumber pendanaan yang tepat bagi pembelanjaan aset tersebut.
Pertumbuhan perusahaan yang tinggi lebih disukai untuk mengambil keuntungan pada investasi yang memiliki prospek yang baik. Teori free cash flow, hipotesis yang disampaikan oleh Jensen pada tahun 1986 dalam Jensen et al. 2002 menyebutkan bahwa perusahaan dengan kesempatan pertumbuhan yang lebih tinggi akan memiliki free cash flow yang rendah karena sebagian besar dana yang ada digunakan untuk investasi pada proyek yang memiliki nilai net present value atau NPV yang positif. Adapun cara perhitungannya adalah mengurangi jumlah penjualan di periode ini dengan periode sebelumnya, kemudian membaginya dengan penjualan di periode sebelumnya, lalu dikalikan dengan 100. Untuk lebih memahami perhitungan dari sales growth, langsung saja kita masuk pada contoh perhitungannya. Baik, masih perusahaan yang sama dengan contoh pada variabel return on asset, yaitu laporan keuangan pada PT Aneka Tambang Tbk tahun 2019. Bisa kita lihat pada laporan keuangan tahun 2019 di mana net salesnya sebesar 32.517.542.699 rupiah dan net sales pada tahun 2018 sebesar 25.275.245.970 rupiah. Langsung saja kita masukkan pada rumus, yaitu penjualan tahun 2019 dikurang dengan total penjualan sebelumnya, yaitu tahun 2018, lalu dibagi dengan penjualan periode sebelumnya, yaitu periode 2018, dan mendapatkan hasil akhir sebesar 29,45%. Maka sebagai kesimpulan, sales growth pada perusahaan PT Aneka Tambang periode 2019 sebesar 29,45%. Adapun cara meningkatkan sales growth, yaitu pertama, menjaga kualitas produk, yang kedua, merancang marketing plan strategi yang tepat, yang ketiga, maksimalkan digital marketing, dan yang terakhir yaitu menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Itulah tadi penjelasan dari sales growth dan contohnya. Selanjutnya itu variabel yang ketiga ada asset growth. Definisi aset growth adalah pertumbuhan aset yang berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Aset merupakan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Semakin besar aset diharapkan, semakin besar hasil operasional yang dihasilkan oleh perusahaan. Peningkatan aset yang diikuti peningkatan hasil operasi akan semakin menambah kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. Dengan meningkatnya kepercayaan pihak luar atau kreditor terhadap perusahaan, maka proporsi hutang semakin lebih besar daripada modal sendiri. Dengan demikian, perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi cenderung lebih banyak menggunakan hutang atau obligasi dibanding perusahaan yang lambat pertumbuhannya. Adapun cara perhitungan aset growth adalah mengurangi total aset di periode ini dengan periode sebelumnya, kemudian membaginya dengan total aset di periode sebelumnya, lalu dikalikan dengan 100. Untuk lebih memahami cara perhitungan dari aset growth, langsung saja kita lihat contoh pada laporan keuangan perusahaan PT Aneka Tambang tahun 2019. Bisa kita lihat laporan keuangan tahun 2019 di mana total asetnya sebesar 30.194.907.730 rupiah dan total aset pada tahun 2018 sebesar 32.195.350.845 rupiah. Baik, langsung saja kita masukkan pada rumus, yaitu total aset tahun 2019 dikurang dengan total aset sebelumnya, yaitu tahun 2018, lalu dibagi dengan total aset periode sebelumnya, yaitu periode 2018, dan mendapatkan hasil akhir sebesar minus 6,21%. Maka hasil aset growth pada tahun 2019
perusahaan PT Aneka Tambang sebesar minus 6,21%. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu tentang cash flow atau arus kas. Definisi cash flow menurut Ridwan S. Sunjaya dan Inge Berlian menyatakan bahwa arus kas adalah ringkasan aliran kas untuk suatu periode tertentu. Laporan ini kadang disebut laporan sumber dan penggunaannya operasi perusahaan, investasi dan aliran kas pembiayaan, serta menunjukkan perubahan kas dan surat berharga selama periode tersebut. Namun, ukuran cash flow yang digunakan adalah cash flow yang diperoleh dari aliran kas yang telah terjadi, yang tercermin dalam laporan arus kas yang terdiri dari arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Dengan demikian, secara sistematis, cash flow dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu CF sama dengan AKO ditambah AKI ditambah AKP, di mana CF adalah arus kas atau cash flow, AKO adalah arus kas bersih dari aktivitas operasi, AKI adalah arus kas bersih dari aktivitas investasi, dan AKP adalah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Baik, untuk lebih memahami perhitungan dari cash flow, langsung saja kita lihat pada contoh laporan keuangan PT Aneka Tambang tahun 2019. Bisa kita lihat di sini, AKO atau arus kas bersih dari aktivitas produksi sebesar Rp1.633.837.222. AKI-nya atau arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp885.313.400, dan terakhir AKP atau arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp1.363.159.711. Baik, langsung saja kita masukkan pada rumus arus kas bersih berdasarkan aktivitas ditambah dengan arus kas bersih berdasarkan investasi. Hasilnya adalah Rp2.519.150.622. Lalu ditambahkan lagi dengan arus kas bersih berdasarkan produksi sehingga mendapatkan hasil akhir sebesar Rp3.888.310.333. Jadi total cash flow pada perusahaan PT Aneka Tambang periode 2019 sebesar Rp3.888.310.333. Pembahasan selanjutnya yaitu kita masuk pada debt to asset atau disingkat menjadi DTA. Pengertian debt to asset ratio adalah rasio yang mengukur seberapa besar aset perusahaan dapat menanggung hutang yang dimiliki korporasi tersebut. Apabila hasil dari debt to asset ratio tinggi, maka semakin tinggi resiko perusahaan dalam melunasi kewajibannya. Menurut Kasmir, debt to asset ratio juga bisa digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan dapat mempengaruhi pengelolaan aset korporasi. Debt to asset ratio dibutuhkan perusahaan dalam mengukur kesehatan keuangan perusahaan, khususnya dalam menanggung hutang yang dimilikinya. Debt to asset ratio menggunakan perbandingan total hutang dengan total aset yang dimiliki. Adapun rumus debt to asset yang bisa kita gunakan yaitu total hutang dibagi dengan total aset. Total hutang di sini meliputi hutang jangka panjang maupun jangka pendek. Begitu pula total aset yang digunakan dalam perhitungan debt to asset mencakup aset lancar dan aset tetap. Hasil dari debt to asset ratio biasanya berupa persentase sehingga perlu dikalikan 100% setelah pembagiannya. Penilaian atas DER sendiri terbagi atas 3 golongan, yaitu pertama, bila hasil debt to asset ratio kurang dari 0,5 kali, artinya aset perusahaan dibiayai dari ekuitas atau modal sendiri. Yang kedua, jika hasil debt to asset lebih besar dari 0,5 kali, artinya aset perusahaan dibiayai dari hutang. Apabila hasil debt to asset ratio adalah 0,6 sampai 0,7,
maka dikatakan normal. Walaupun begitu, hasil ini perlu dibandingkan dengan DER pada industri yang sama. Untuk lebih memahami perhitungan debt to asset ratio lebih jelas dengan mengikuti contoh laporan keuangan pada PT Aneka Tambang periode 2019 berikut ini. Bisa kita lihat pada laporan keuangan di mana total debts-nya itu sebesar 12.061.488.555 rupiah. Dan total asetnya sebesar 30.194.907.730 rupiah. Langsung saja kita masukkan pada rumus total debts dibagi dengan total aset, mendapatkan hasil 0,399454 sekian-sekian. Lalu dikalikan dengan 100 hingga mendapatkan hasil akhir sebesar 39,94 sekian dan dibulatkan menjadi 40%. Artinya di sini 40% ini dari total aset perusahaan PT Aneka Tambang dibiayai oleh utang dan aset perusahaan ini masih cukup untuk membayar seluruh hutang perusahaan. Baik, pembahasan terakhir yaitu DPR atau Dividend Payout Ratio. Definisi DPR atau Dividend Payout Ratio atau rasio pembayaran dividen adalah rasio dari jumlah total dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham relatif terhadap laba bersih perusahaan. Sebagai seorang investor, Anda pastinya mencari perusahaan yang sering membagikan dividen dan kalau bisa nilai dividen yang dibagikan juga tinggi. Namun demikian, nilai DPR yang tinggi belum tentu mengindikasikan hal yang baik. Nilai DPR yang mendekati 100% memiliki dua arti, yaitu yang pertama, perusahaan membagikan nyaris 100% dari laba bersih yang mereka peroleh. Kedua, perusahaan hanya mengambil sedikit porsi dari laba bersih untuk operasi dan inovasi ke depannya. Kedua hal ini dapat mengindikasikan bahwa perusahaan sedang tidak ingin berinovasi sehingga tidak menutup kemungkinan nilai dividen yang dibagikan perusahaan tersebut dalam jangka panjang akan menurun atau bahkan tidak membagikan dividen sama sekali. Sebaliknya, nilai DPR yang rendah bisa jadi disebabkan karena perusahaan terkait sedang banyak melakukan ekspansi sehingga butuh dana lebih banyak. Investor perusahaan ini diminta untuk sedikit bersabar sebelum akhirnya perusahaan membagikan keuntungan. Adapun rumus untuk mencari hasil DPR yaitu DPR sama dengan dividen per share atau DPS dibagi dengan earning per share atau EPS. Untuk lebih memahami rumus tadi, langsung saja kita lihat contoh berikut ini, yaitu pembagian dividen saham PT Waskita Beton Precast Tbk tahun 2017 adalah sebagai berikut. Net profit atau laba bersih sebesar 635.271.036.798 rupiah dan dividen yang dibagikan sebesar 317.469.762.446 rupiah dan jumlah lembar saham sebanyak 26.361.157.534. Sebelum kita masuk pada perhitungan DPR, terlebih dahulu kita menghitung dulu DPS dan EPS-nya, di mana rumus untuk mencari DPS yaitu dividen dibagi lembar saham, di mana dividennya itu 317.462.446 rupiah dibagi dengan 26.351.157.534 rupiah dan mendapatkan hasil sebesar 12,04. Jadi diketahui DPS-nya sebesar 12,04. Selanjutnya kita cari EPS-nya, yaitu net profit-nya dibagi dengan lembar saham, di mana net profit-nya sebesar 635.271.036.798 rupiah dibagi dengan lembar saham sebanyak 26.361.157.534 rupiah. Jadi didapatkan EPS-nya itu sebesar 24,1. Selanjutnya langsung saja kita masukkan pada rumus DPR, yaitu DPS dibagi dengan EPS lalu dikalikan 100.
Jadi, hasil akhirnya adalah 49,96%. Artinya, hanya 49,96% dari total laba bersih PT Waskita Beton tahun 2017 yang akan dibagikan kepada investor. Sementara itu, sisanya 50,4% dari laba bersih yang tidak dibagikan kepada investor akan ditahan dan dikembalikan ke dalam kas PT Waskita Beton Precast terbuka tahun 2017 untuk digunakan dalam pengembangan perusahaan di masa depan. Hal ini disebut retained earning atau laba ditahan. Baik, itulah tadi penjelasan sedikit tentang ROA atau Return on Asset, Sales Growth, Asset Growth, Cash Flow, DTA, dan DPR beserta contohnya. Jika ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah. Sekian dari saya, Fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.